Kilo Mike Rania, tongkol 44. 44 Rania, silakan. Hai kawan maritim, apa kabar? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan kali ini kita ada episode khusus. Kita mengikuti apa yang dilakukan oleh seorang pilot. Dan kali ini saya didampingi dan sudah hadir di sini adalah Kapten Baidawi. Ya, Bu Baidawi, Bu. Oke, Pak Kapten, silakan sapa kawan maritim kita. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita mencoba mengaplikasikan tentang bagaimana pekerjaannya seorang pandu atau maritime pilot. Sekarang kita berada di stasiun kepanduan Tanjung Priok dan kita akan menuju kapal Raina, yaitu suatu kapal Roro, dan kita akan meliput kegiatan pandu di atas kapal Raina. Salam sehat buat kawan-kawan maritim. Ya, oke, yuk kita ikuti apa yang dilakukan. Let's go. Selamat pagi. Silakan duduk semua, Bu ya. Nah, ini sekarang kita berada di motor pandu. Motor pandu ini adalah tugasnya mengantar dan menjemput pandu ketika dia mau menuju ke kapal yang akan masuk ke pelabuhan. Ketika kapal sandar dan ketika bisa dijemput oleh mobil pandu, pandu turun dari kapal dijemput oleh mobil pandu. Namun ketika situasi harus dijemput oleh motor pandu, si pandu tersebut akan dijemput lagi oleh motor pandu. Di sini kita bersama Pak Kapten Asep sebagai kapten di motor pandu kita saat ini. Kilo Mike Rania, tongkol 44. 44 Rania, silakan. Oke, selamat siang Cap. Cap dengan tongkol 44. Mohon izin Cap, ada satu atau dua orang tim dari kantor mau ikut di kapal Cap. Oke, makasih Cap ya. Kita meluncur dengan motor pandu. Jadi ini kapal yang akan kita pandu, namanya Rania. Jadi di luar sana termasuk dalam perairan wajib pandu, di mana pandu harus naik di batas itu, Bu. Karena semua kapal yang masuk pelabuhan Tanjung Priok itu adalah kapal yang wajib pandu. Jadi kita naik ke kapal itu, terus kita menuju dermaga yang akan disandari oleh kapal Rania tersebut. Ya, kapal Rania ini ada kapal Indonesia, kapal yang jenis Roro, itu kapal yang membawa angkutan kendaraan. Dia akan sandar di dermaga TPT 5, dermaga Kar Terminal. Batas perairan wajib pandunya tersebut ada 3 mil dari pintu ini. Dari pintu ini 3 mil. Jadi kita harus naik di 3 mil sebelum dia tiba di pintu.
Selamat siang, Cap. Siang ya. Cap mohon izin, Cap ya. Ada kawan dari Museum Maritim. Selamat siang semuanya. Ya. Kita sandar kanan apa kiri, Cap? Sandar kanan. Sandar kanan, oke. Kepanduan, Pak, kepanduan. Kita sudah on board ya, udah masuk ya. Sudah di Rania, Bu. Makasih. Silakan Pak, timur masih clear. Oke, makasih. Saya bawa Kak ya? Iya, silakan. Kita maju setengah sekarang. Oke. Kita di TPT 5, Cap ya? TPT 5, barat. Oh, di barat ya? Kiri 10? Kiri 10. Kemudian kiri 10. Iya. Di dekat Bugasari. Ya, dekat Bukasari. Jadi sekarang kita berada di KM Rania, kapal Roro dari mana, Cap? Kita? Dari mana, Cap? Makassar, Cap. Sini aja. Ini kenalkan dengan Rania dengan Kapten siapa, Cap? Makasih. Dari last port di mana kita, Cap? Makassar. Di Makassar ya. Jadi Rania ini adalah kapal jenis Roro yang mengangkut kendaraan dari Makassar, Dari Jakarta ke Makassar. Jakarta ke Makassar, Makassar ke Jakarta. Ya. Tengah-tengah kemudi. Jadi saya sebagai pandu di sini tugasnya adalah menemani kapten. Artinya tidak melepaskan tanggung jawab kapten sebagai nakoda, kita sebagai advisor kerjasama dengan nakoda untuk membawa kapal ini ke dermaga yang akan dituju. Kiri 10. Ke dermaga yang akan dituju. Kebetulan sandar kita di Pelabuhan Tanjung Priok di dermaga TPT 5. Ya, jadi artinya dalam hal ini kapten bisa mengambil alih komando kapal kapanpun. Namun ketika kapten menyerahkan tugasnya untuk berolah gerak kepada pandu, maka pun pandu wajib untuk melakukan hal tersebut. Tengah-tengah ya. Kiri 10. Ya. Kiri 20. Kiri 10. Kemudian kiri 10. Tengah-tengah. Tengah-tengah kemudian. Ya. 7.8. Oke. Jadi ketika pandu berada di atas kapal, kita komunikasi dengan nakoda. Nakoda menjelaskan tentang bagaimana olah gerak kapalnya, bagaimana keadaan mesin kapalnya, kadang kemudian menjelaskan kepada seorang pandu. Dan pandu pun menyerahkan, menjelaskan di kiri 10, di dermaga mana kita akan sandar, kita sandar kiri atau sandar kanan, nanti istilahnya menukar informasi antara pandu dan nakoda. Jadi ketika itu sudah disepakati, nakoda bisa membawa sendiri kapalnya ataupun nakoda bisa menyerahkan olah gerak tersebut kepada Pak Pandu. Tengah-tengah ya. Mesin kita CVP, Cap ya? CVP. Oh, plus minus. Oh, karena pandu itu kan tadinya itu memang basicnya dari pelaut. Dari pelaut, kiri 10. Dari pelaut yang telah mengikuti pendidikan diklat kepanduan dari Kementerian Perhubungan. Setelah lulus dari Sekolah Perhubungan, diangkatlah oleh Kementerian Perhubungan untuk menjadi pandu dan diberikan ijazah pandu. Memang dasarnya mereka itu minimal pernah jadi nakoda di atas kapal. Jadi memang paham tentang kondisi kapal tersebut. Tengah-tengah. Maju pelan. Kiri 10. Tengah-tengah. Terus begitu. Mesin maju pelan sekali. Jadi sekarang kan kita ada sistem MOS namanya. Jadi semua permintaan kapal mau berangkat ataupun keluar itu ada teraplikasi di tab kita ini. Jadi memudahkan kita untuk di dalam bekerja. Artinya MOS ini sangat mendukung sekali kegiatan pemanduan karena di sini data-data kapal termasuk panjang kapal, GT kapal, dan dermaga mana yang akan dituju, tugboat apa yang membantu kita sandar itu ada teraplikasi semua di aplikasi sini. Jadi kerjanya ketika kita sudah naik di atas kapal, kita swab, kita mulai mandu, kita swab lagi. Perkiraan berapa lama kita akan berada di atas kapal, akan memandu, juga ada di sini. Dan ketika pemanduan berakhir pun sudah ada di sini. Nah, ketika pemanduan berakhir, dan nakoda boleh memberikan penilaian terhadap seorang pandu. Di antara itu misalnya kerapian, tata kerama pandunya, sopan santun, cara berolah gerak, dan fasilitas pelabuhan seperti radio operator, kepanduan, dan radio PTS. Jadi ketika ini berakhir, nakoda boleh memberikan penilaian. Setelah itu, nakoda bisa menandatangani kegiatan pemanduan ini. Jadi pemanduan itu adalah kapal-kapal yang gross toniknya
500 GT ke atas, dia memasuki pelayaran wajib pandu, wajib dipandu. Ketika dia di bawah 500 GT itu tidak wajib pandu. Tapi ketika nakodanya tetap meminta pandu, tetap kita harus wajib memberikan pelayanan pemanduan. Ya, karena nakoda belum mengenal lingkungan, tentang keadaan alur, dermaga-dermaganya mereka belum tahu, walaupun gross toniknya kapalnya di bawah 500 dan mereka meminta pandu, kita wajib memberikan servis pemanduan. Nanti sandar kanan spring tali pertama, Cap ya. Maju pelan. Jaka 344. 4, jaga 3. Oke, kita sandar kanan ya. Di buritan kiri aja. Buritan kiri ya? Ya, buritan kiri. 44, bungsu haluan kiri ya. Monitor komandan. Jadi Mas, saat kita mau sandar, kita dibantu oleh asistak. Nah, itu asistak, nanti takbut, biasa kita panggil takbut, itu namanya Jayakarta 3. Nanti akan membantu kita saat kita akan sandar. Ketika panjang kapal itu kurang dari 100 meter, maka dia minimal menggunakan satu alat bantu takbut. Itu tujuannya untuk keselamatan, pada saat kapal bersandar di dermaga. Nanti kita dibantu oleh takbut dari kita, dari PT Jasa Armada Indonesia, nanti dibantu dengan takbut Jayakarta 3. Kita menggunakan satu takbut karena panjangnya itu keseluruhan itu, LOA-nya itu 96. Jadi ketika dia mencapai ke 100, kita minimal menggunakan 2. Kita ikat di buritan kiri aja, Cap ya. Nanti di depan kita ya. Di depan kita pakai bungsu aja, ya. Jadi di sini juga ada kadet, Mas. Jadi kadet ini juga namanya kadet ini. Jadi orang-orang yang sekolah di pelayaran, semester 4 dia praktek di atas kapal. Kalau kuliah itu mungkin istilahnya KKN lah ya, KKN, kuliah kerja nyata. Tapi ini kadet ini praktek ya, namanya prola. Jadi sebelum dia kembali ke kampus untuk mendapatkan jasa, dia juga praktek di atas kapal. Maju pelan sekali. Kita di Bogasari buritan nih, Cap ya. Mepet ke barat ya. Oke. Kanan 10. Kanan 15. Kanan 20. Oke, Jaka 3 ikut select dulu ya. Kanan 10. Stop mesin. Mesin stop. Iya. Tengah-tengah kemudi ya. Terus begitu, Pak ya. Berapa speed sekarang? Ya, maju pelan sekali. Kemudi kiri 10. Tengah-tengah. Kiri 10. Stop mesin. Tengah kemudi. Kanan cikar. Bungsu mendekat aja, Bungsu, kita di dekat Bogasari sini. Mundur pelan sekali. Iya. Stop mesin. Stop mesin. Bungsu stop dulu, Bungsu ya, jangan didorong ya. Bungsu stop. Jaka 3 boleh dorong pelan, Jaka 3. 3 dorong pelan. Mundur pelan sekali. Mundur pelan sekali. Jaka 3 stop dulu, Jaka 3 ya. Jaka 3 stop dulu. Bungsu stop ya, Bungsu ya. Bungsu stop. Mundur pelan sekali. Mundur pelan sekali. Jaka 3 standby kencang tali, Jaka 3. Tunggu, standby kencang tali. Stop mesin. Stop mesin. Jaka 3 selek aja, Jaka 3. Selek. Kemudi cikar kiri. Cikir. Bungsu jangan didorong dulu ya. Stop, Pak. Oke, Jaka 3 stop, Jaka 3. Tengah-tengah kemudi. Tengah-tengah. Jaka 3 boleh dorong pelan lagi, Jaka 3. Dorong pelan lagi. Stop mesin. Terus belakang udah Cip, udah terpasang. Oh, belum ya. Oke. Haluan sudah. Ya. Barusan ya. Bungsu silakan ditinggal, terima kasih. Selesai, makasih Pak, kembali. Baiklah insan maritim dan rekan-rekan maritim pilot di Indonesia. Demikianlah pekerjaan kita pada siang hari ini. Kita menyandarkan kapal Raina, alhamdulillah telah sandar dengan selamat. Setelah itu kita minta surat tanda tangan nakoda bahwa kita telah melakukan pemanduan di kapal KM Raina. Ini sebagai bukti bahwa kita telah melakukan pemanduan, bahwa nakoda harus menandatangani. Nah, di sini seorang nakoda boleh melakukan penilaian terhadap pekerjaan pandu dan servis pelabuhan, yaitu mengenai operator radio, bagaimana personality
dari pandu tersebut dan nakoda boleh memberikan penilaian di sini, Cap. Setelah kapten memberikan penilaian, maka kapten akan menandatangani. Setelah ini selesai, maka berakhirlah sudah kegiatan pemanduan kita pada pagi hari ini. Kepada nakoda dan kru KM Raina kami mengucapkan terima kasih. Kami izin meninggalkan kapal, Cap. Chief Officer semua makasih ya. Selamat siang ya. Sampai ketemu lagi. Ya. Oke. Jadi ini ruang istirahatnya pandu-pandu di Tanjung Priok. Jadi ya beginilah suasananya. Tempat istirahat sama tempat nunggu orderan ketika ada kapal yang akan masuk atau akan keluar dari pelabuhan Tanjung Priok. Kita standby di sini. Juga disiapkan tempat-tempat istirahat pada malam hari. Kalau memang tidak ada kapal, kadang-kadang kawan-kawan istirahat di ruang istirahatnya. Ketika kita mengurangi kecepatan, kita kurangi aja. Maju setengah, maju pelan sekali, ataupun stop mesin.